You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Bos Honda tersenyum bangga saksikan Johann Zarco menang dramatis di kampung halaman, kalahkan Marquez dan Ducati. Sirkuit Le Mans menjadi saksi sejarah baru MotoGP 2025 ketika Johann Zarco, LCR Honda, tampil luar biasa dan meraih kemenangan pertamanya bersama Honda di depan publik Prancis. Tak hanya menghibur ribuan penggemar yang memadati tribun, kemenangan Zarco juga menghadirkan senyum lebar penuh kebanggaan dari bos besar Honda Racing Corporation, HRC, yang menyaksikan langsung dari paddock. Marc Marquez, yang sempat memimpin di pertengahan lomba, harus puas di posisi kedua, sementara pembalap Ducati lainnya tercecer di belakang. Momen kemenangan ini sangat emosional bagi Honda, yang selama beberapa musim terakhir tertatih-tatih menghadapi dominasi Ducati. Sorotan kamera pun menangkap senyum lebar dan tepuk tangan dari bos HRC yang tampak begitu puas, sebuah pemandangan yang jarang terlihat dalam beberapa musim terakhir. Ini adalah kemenangan penting. Zarco membuktikan bahwa kami masih bisa menang, bahkan melawan yang terbaik, ujar sang bos Honda kepada media usai balapan. Ini hasil kerja keras seluruh tim dan pembalap kami yang tidak pernah menyerah. Dengan kemenangan di Le Mans, Johann Zarco menorehkan sejarah pribadi dan mempersembahkan kemenangan berharga bagi tim satelit LCR Honda, sekaligus menegaskan bahwa Honda belum habis di era modern MotoGP. Sementara itu, Marc Marquez akui Ducati kalah cepat dari motor Honda Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengakui motor Honda tampil lebih cepat ketimbang Ducati di MotoGP Prancis 2025. Terbukti, Johann Zarco yang merupakan rider LCR Honda berhasil memenangkan balapan seri ke-6 MotoGP 2025 tersebut. Sementara Marquez harus puas finish kedua di MotoGP Prancis 2025. Uniknya, Marquez tertinggal kurang lebih 19 detik dari Zarco. MotoGP Prancis 2025 diwarnai banyak drama sejak awal balapan utama dimulai. Semua berawal dari banyaknya pembalap, termasuk Marquez, mengganti ban motor mereka, dari yang awalnya menggunakan ban basah ganti ke ban kering. Momen pergantian motor itu terjadi usai sesi pemanasan dan melihat cuaca yang tak hujan deras. Karena pertukaran motor itu, Marquez dan banyak rider lainnya dihukum mendapatkan 2 kali long lap penalti. Menariknya, Zarco tak mengikuti jejak Marquez dan rider lain mengganti motor di tengah balapan. Karena sejak awal race, rider LCR Honda itu sudah menggunakan bertipe basah. Awalnya, Marquez optimis bisa mengejar Zarco yang tak menukar motor. Namun, jarak 9 detik sejak pergantian motor justru tak berkurang. Marquez kesulitan mengejar Zarco. Padahal Marquez merasa seharusnya ban Zarco sudah terbakar habis saat awal balapan ketika trek belum terlalu basah karena hujan. Namun, kecepatan motor Honda terbukti hebat sehingga Ducati pada akhirnya kalah. Hari ini dia, Zarco, lebih cepat dari kami. Saya keluar dari pit lane dan berkata, "Oke, mari kita lihat apakah bannya akan terbakar, karena biasanya ketika Anda melakukan 3-4 putaran dalam kondisi kering di lintasan basah terkadang Anda merusak ban dan Anda tidak bisa melaju cepat di lintasan basah," ujar Marquez, dikutip dari Crash. "Tetapi saya melaju 2 putaran dan saya melihat bahwa saya hanya setengah detik atau 3/10, atau bahkan 0, lebih cepat darinya. Saya bilang jarak 8 detik itu terlalu jauh, jadi saya hanya berusaha untuk menjaga jarak antara saya dan Alex," tambahnya. Kemenangan Zarco mengakhiri dominasi Ducati di MotoGP. Sebelumnya, Ducati baik tim pabrikan maupun satelit berhasil menang dalam 22 balapan beruntun di ajang MotoGP. Zarco menjadi pembalap non-Ducati pertama yang memenangkan balapan pada musim ini selain Ducati, yang menghentikan tren positif Ducati. Dia juga menjadi pembalap Prancis pertama yang menang di kandang sejak tahun 1954. Sementara itu, Marc Marquez jadikan Alex acuan saat MotoGP Prancis. Marc Marquez, yang berada di urutan kedua dalam balapan gila MotoGP Prancis, menegaskan kembali keunggulannya dan menekankan perlunya untuk tetap fokus agar tidak gagal. Apalagi, ia sedang memperjuangkan gelar juara musim ini.
Marc Marquez tampaknya terlahir sebagai seorang ahli strategi, seperti yang telah ditunjukkan dalam kejuaraan ini. Dia telah memberikan demonstrasi nyata tentang bagaimana mengelola situasi kritis, seperti yang dialami pada Minggu di Le Mans karena hujan. Modifikasi peraturan olahraga terkait prosedur start pertama kali diperkenalkan di Prancis, di mana start pertama balapan dinetralkan lagi, lebih dari 10 pembalap menuju garasi pada lap pemanasan. Dan di mana penalti, double long lap, juga diberlakukan bagi mereka yang mengganti motor sebelum balapan dimulai. Di antara mereka yang harus menjalani hukuman tersebut adalah Marquez. Ia masuk ke garasi untuk kedua kalinya saat hujan mulai turun. Saat bergabung kembali, Johann Zarco yang tetap menggunakan pilihan awal, yakni ban hujan, telah memimpin balapan. Pembalap Prancis itu menang hampir 20 detik di depan pembalap dari Cervera, Lleida. Posisi kedua wakil Ducati, ditambah dengan jatuhnya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia, membuat sang juara bertahan memperpanjang keunggulannya di puncak klasemen menjadi 22 poin atas saudaranya dan 51 poin atas rekan setimnya. Sebuah hasil yang bagus setelah kegagalan di Austin dan Jerez, di mana ia terjatuh saat menjadi favorit utama untuk meraih kemenangan. Ada momen ketika saya bahkan tidak tahu di posisi mana saya berada, kata Marquez, yang biasanya tidak pernah mengalami kesulitan dalam situasi seperti ini. Kali ini, mungkin karena terpengaruh oleh kegagalan 15 hari yang lalu, pembalap 93 lebih memilih untuk tidak mengambil risiko yang lebih besar dari biasanya dan tidak mengambil risiko lebih dari yang diperlukan. Balapan berlangsung sangat lama. Hari ini adalah salah satu hari di mana Anda bisa menggunakan joker, tapi saya menggunakannya di Jerez dan Austin. Biasanya saya yang berinovasi, hari ini saya hanya meminimalisir risiko, tambah rider tim pabrikan Ducati itu. Berbeda dengan apa yang dilakukan di Austin, di mana dia adalah orang yang menentukan tren dan memaksa banyak pembalap untuk mengikutinya ke garasi sesaat sebelum start, yang menyebabkan bendera merah. Kali ini, rider 32 tahun itu melihat ke arah Alex Marquez. Satu-satunya saat saya ragu adalah saat melakukan formasi grid. Di sana, saya menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Alex. Setelah balapan, saya selalu berada di depan mereka, di bawah kendali, tambah Marquez. Sementara itu, Marc Marquez ungkap satu-satunya kesalahan di MotoGP Prancis yang basah. Marc Marquez mengatakan, satu-satunya kesalahan kecil yang ia buat selama balapan MotoGP Prancis yang kacau dari awal hingga akhir adalah ketika ia menjalani hukuman double long lap. Marquez berhasil finish kedua dalam Grand Prix yang diguyur hujan pada hari Minggu untuk menambah keunggulan poinnya menjadi 22 poin setelah kecelakaan yang dialami rivalnya Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Marc, bersama sejumlah pebalap lain, masuk untuk bertukar ke motor kering di akhir putaran pemanasan setelah start awal dibatalkan karena semua orang awalnya masuk dengan karet basah. Berdasarkan aturan baru menyusul kekacauan kota yang dipicu oleh Marc Marquez, mereka yang masuk pada putaran pemanasan dijatuhi hukuman penalti putaran panjang ganda untuk menjalani IP Prancis. Marquez melakukannya, tetapi mengakui bahwa ia membuat kesalahan saat menjalani putaran panjang keduanya pada putaran ke-6 karena ia tidak bermaksud melakukannya pada tahap itu. Tetapi hampir bertabrakan dengan Fermin Aldeguer saat memasukinya di tikungan 8. Double long lap itu adalah satu-satunya kesalahan kecil yang saya buat, katanya kepada After the Flag dari MotoGP. Karena saya mencoba mengikuti Alex pada saat itu untuk melakukan lap panjang dengan cara yang sama. Karena seperti ini saya punya seseorang di depan karena biasanya orang yang memimpin. Jika dia tiba di beberapa tikungan yang basah, dialah yang melakukan kesalahan. Tetapi saya hampir menabrak Fermin dan saya tidak yakin apakah saya melakukan putaran panjang. Jadi, saya hanya bertahan di rumah dan itu satu-satunya kesalahan kecil. Namun, sisanya sesuai rencana saya. Dan mencetak 20 poin lebih kemarin, saya bisa bilang itu akhir pekan yang bagus. Marquez, yang memenangi sprint race hari Sabtu, mencatat setelahnya bahwa kecelakaannya di IP Spanyol membantunya menghindari kesalahan serupa dalam balapan jarak menengah di Le Mans. Dia kembali menekankan hal itu setelah Grand Prix yang kacau pada hari Minggu. Ya, maksud saya katakan ke TV, mungkin hari ini tanpa kesalahan di Jerez, mungkin ada kesalahan lain di sini, tambahnya. Saya terus mengendalikan diri, berusaha mencetak poin sebanyak-banyaknya. Saya tidak melebih-lebihkan, tetapi saya terutama mencoba untuk fokus penuh sepanjang balapan karena 5-6 lap pertama sungguh gila. Dan itu sangat menuntut pada sisi mental untuk memahami apa yang perlu Anda lakukan. Tetapi juga ketika hujan turun selama balapan, lintasan berubah sangat cepat, lebih sedikit air, lebih banyak air, lebih sedikit air, dan cengkeramannya banyak berubah. Sulit untuk menyesuaikan gaya berkendara dengan kondisi.
Setelah para pembalap yang beralih ke motor kering kembali ke motor basah, dan semua long lap penalti diberlakukan, Johann Zarco yang memulai dengan motor basah memimpin pada lap 8. Marc Marquez tertinggal sekitar 8 detik pada tahap ini, tetapi ia melihat bahwa ia tidak dapat mengejar pemenang balapan tersebut dan memilih untuk tidak mengejarnya. Pada akhirnya, Zarco melintasi garis finish sekitar 20 detik atas Marquez. "Hari ini dia lebih cepat dari kami," katanya. Saya keluar dan berkata, "Oke, mari kita lihat apakah dia membakar ban. Karena biasanya ketika Anda melakukan 3-4 putaran dalam kondisi kering di lintasan basah terkadang Anda merusak ban dan Anda tidak dapat melaju cepat di lintasan basah. Tetapi saya melaju 2 putaran dan saya melihat bahwa saya hanya setengah detik atau 3/10, atau bahkan 0, lebih cepat darinya. Saya bilang jarak 8 detik itu terlalu jauh, jadi saya hanya berusaha untuk menjaga jarak antara saya dan Alex.